Halo adik-adik, selamat datang kembali di Saat Teduh Pelkat PA. Hari ini saat teduhnya bersama Kak Kezia ya. Oke adik-adik, sebelum kita bersaat teduh, sebelum merenungkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami di ruang YouTube ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami masih boleh bernafas hingga saat ini. Kami masih boleh mendengarkan saat teduh, merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing saat teduh kita pada hari ini. Berkati agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan Kak Kezia dapat menyampaikannya dengan baik sehingga adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini renungan kita, saat teduh kita terambil dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-68, ayat 1 sampai 19. Kitab Mazmur pasal ke-68 ayat 1 sampai 19. Kak Kezia akan bacakan untuk adik-adik ya. Mazmur 68 ayat 1 sampai 19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti lenyapnya asap, demikian engkau melenyapkan mereka seperti lelehnya lilin dekat api. Demikian orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukaria, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi namanya, tinggikanlah dia yang mengendarai awan. Namanya ialah Tuhan, bersukarialah di hadapannya. Allah di kediamannya yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bumi berguncang dan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah di Sinai, di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu, sehingga kawananmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan memberikan sabda, barisan besar perempuan membawa kabar baik, raja-raja dan pasukannya melarikan diri, mereka melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Mengapa kamu terbaring saja di antara kandang-kandang domba, hai merpati dengan sayap bersalutkan perak, dengan bulu kepaknya berkilau-kilau keemasan? Ketika Yang Maha Kuasa mencerai-beraikan para raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung maha tinggi pegunungan Basan itu, pegunungan yang berpuncak banyak, pegunungan Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau menjeling cemburu kepada gunung yang disukai Allah sebagai tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi sambil membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan dari manusia, bahkan dari mereka yang memberontak karena Tuhan Allah berdiam di sana. Demikian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik. Nah adik-adik, dari bacaan Alkitab kita tadi, Kak Kezia mau tanya nih, siapa yang tidak suka kalau ada yang membela adik-adik? Siapa yang tidak suka kalau ada yang peduli sama adik-adik? Siapa yang gak suka kalau ada orang yang menegur adik-adik karena tidak mau adik-adik menjadi anak nakal? Ayo, siapa yang tidak suka? Kalau Kak Kezia suka sih ada yang menegur, ada yang peduli. Itu berarti Kak Kezia banyak dipedulikan orang lain sehingga Kak Kezia bisa menjadi anak yang lebih baik adik-adik. Nah,
sepertinya nggak ada ya yang nggak suka di kayak gituin, nggak suka dipeduliin. Pasti semua suka. Rasanya tuh pasti senang adik-adik kalau ada yang selalu membela kita, ada yang peduli sama kita. Rasanya tuh pasti kita senang sekali, nggak hampa gitu rasanya adik-adik. Nah, adik-adik, mama, papa, orang tua itu pasti melakukan hal yang sama kepada adik-adik. Mereka pasti selalu melakukan itu, selalu membela adik-adik, selalu peduli sama adik-adik kapanpun itu. Nah, em, mereka pasti mau menegur adik-adik kalau adik-adik melakukan kesalahan, kalau adik-adik sedang sedih, pasti mereka mau menghibur adik-adik. Nah, seharusnya kalau kita merasakan hal itu, kalau kita merasakan dipedulikan, kita tuh bisa bergembira dan kita bersuka cita adik-adik karena masih bisa merasakan hal itu. Nah, hari ini adik-adik kita belajar tentang pemazmur yang menuliskan bacaan Alkitab kita yang tadi kita baca. Pemazmur itu sangat mengenal Allah, Allah yang bangkit dan menyerahkan orang-orang yang membenci Dia, yang lari dari hadapannya Dia, adik-adik. Jadi orang-orang yang lupa sama Allah adik-adik. Nah, pemazmur sangat bergembira dan bersuka cita karena hal itu. Dia bernyanyi dan terus memuji-muji Tuhan. Kalau kita baca yang tadi tuh ya dari ayat 1 sampai 19 itu isinya pujian kepada Tuhan adik-adik. Nah, pemazmur sangat tahu bahwa Allah adalah Allah yang selalu melindungi umatnya dari orang-orang yang jahat adik-adik. Termasuk ya si pemazmur itu. Pemazmur menaikkan pujian kepada Allah karena dia merasa Allah selalu melindungi dia dari orang-orang yang jahat. Nah, pasti senang ya adik-adik kalau Allah selalu berpihak sama kita. Rasanya tuh bersuka cita gitu. Sangat amat senang kalau Allah itu berpihak sama kita adik-adik. Mau tahu nggak gimana caranya supaya Allah mau berpihak sama kita adik-adik? Contohnya, contoh paling simpel, contoh paling kecil itu adalah ya berdoa dan membaca Alkitab adik-adik. Eh, Kalau kita sudah berdoa dan membaca Alkitab, pasti dong Allah mau berpihak sama kita, pasti dong Allah tetap sayang sama kita ya adik-adik. Nah, selain itu, selain kita berdoa dan membaca Alkitab, kita juga harus mendengar nasihat mama papa ya adik-adik. Kita mau ditegur, kita mau untuk diberitahu hal-hal yang baik supaya adik-adik jadi anak baik juga. Nah, adik-adik percaya deh kalau mama papa atau orang tua nyuruh adik-adik belajar, tidur siang, makan sayur, berdoa, baca Alkitab, pergi ke ibadah hari Minggu, pelayanan anak, pasti itu mama papa orang tua memiliki tujuan yang baik adik-adik supaya adik-adik menjadi anak yang baik, supaya adik-adik sehat selalu, supaya adik-adik pintar di sekolah, dan supaya adik-adik dekat sama Tuhan kita adik-adik. Nah, adik-adik seharusnya kalau kita bisa menerima kepedulian dari mama papa, orang tua, ataupun sekitar kita, kita bisa merasakan hati yang senang, hati yang tenang, hati yang bergembira adik-adik. Hari ini kita mau belajar, kita bersuka cita karena Allah masih mau peduli sama kita. Gimana Allah peduli ya dengan adanya mama papa yang mau peduli sama adik-adik, itu tandanya Allah juga peduli sama kita adik-adik. Oke adik-adik, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik mengerti, semoga adik-adik bisa selalu bersuka cita karena Allah, selalu bersuka cita karena ada yang peduli. Jangan kalau misalnya ada yang menegur, ada yang peduli, adik-adik malah marah. Itu bukan hal baik ya adik-adik. Next time kalau misalnya ada yang peduli sama adik-adik, ada yang menegur adik-adik secara baik-baik, adik-adik dengarkan karena itu adalah hal yang bermanfaat untuk adik-adik. Oke, adik-adik kita mau tutup saat teduh kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu.
kami sudah mendengarkan saat teduh, kami sudah bersaat teduh, kami sudah merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang telah kami renungkan dapat berguna bagi kami, Tuhan. Kiranya kami bisa selalu bersuka cita karena orang-orang yang masih peduli kepada kami bersuka cita karena Engkau, Tuhan, dan kami bisa selalu bersuka cita di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya yang membimbing kami di setiap aktivitas yang kami lakukan hari ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.